Shalom, perkenalkan nama saya Faskaria Elizabeth Tampu Bolon. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SD YPK 05 Sion Sanggeng, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Saya adalah mahasiswa PPG Pendidikan Agama Kristen dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di IAKN Manado. NIM 2501061589. Saya akan membuat video uji kinerja dengan materi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa pada kelas 4 SD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Ada yang kurang? Iya. Oke, hari ini kita akan belajar pelajaran agama dan budi pekerti di kelas 4. Sudah siap semuanya? Sudah. Tapi sebelum mulai belajar, kita harus bernyanyi dan berdoa. Ibu guru mau mengajak kita semua menyanyi lagu Yesus cinta semua anak. Bisa? Iya. Oke, menyanyi dengan suara yang kencang ya, sambil tepuk tangan semua. 1, 2, 3. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Oke, kita akan berdoa. Ibu minta kesediaan teman kita Leo untuk berdoa mengawali pembelajaran kita di hari ini. Mari, silakan Leo. Kita berdoa ya. Mari teman-teman kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, kami memulai dengan pelajaran hari ini. Berkatilah. Haleluya. Amin. Oke, sebelum mulai dengan pelajaran, Ibu Guru mau sampaikan buat anak-anak semua, ketika kita belajar, semuanya harus duduk dengan tenang, dengan baik. Ibu Guru mau absen dulu ya. Yang Ibu Guru panggil namanya, nanti dia bisa bersuara dan mengatakan hadir Ibu. Oke? Oke. Agus Weai, ada? Oh, kenapa dia Alpa? Dia kemana? Ada yang tahu? Oh, oke. Ahmad. Ya ampun, kan kalian tidak tahu dia kemana? Lalu Amos. Oke. Andreas. Ya, Aprilia Rore. Oke, Aurora Sada. David Heipon. Oke, Emilia Misa. Lalu Farel Baulu. Farhan Kumbea. Mana dia? Lalu Femi Ajay. Ya ampun, ini teman-teman Alpa nih kemana? Lalu Gerson Mafu. Gideon Mandacan. Heni Sohuat. Jeremias Mambor. Leo Ronsumbre. Kemudian Martin Runtuboy. Milka Iwanggin. Mana dia? Oh, angkat tangan. Mona Samangun. Rafael Mambor.
Ronald Akwan tidak masuk. Sofelia Puadi, Ishak Manaruri, Enrique Rumasep, lalu Martin Padua, kemudian Alfandito Nogo, ya, Aprilia Runtuboy, lalu Michelle Yeninar. Oh, ada beberapa anak yang tidak masuk karena Alpa. Teman-teman tidak tahu mereka Alpa kenapa? Oke, iya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah Ibu Guru panggil nama lalu dia mau menjawab. Tadi Ibu Guru sudah kasih tahu aturan ya. Ketika kita ada di dalam kelas, kita semua harus duduk tenang, belajar dengan baik dan sopan. Lalu ketika ada tugas yang diberikan oleh Ibu Guru dalam kelompok, dikerjakan secara bersama-sama. Kita mau belajar tentang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sama istimewa. Ibu Guru mau tanya dulu, kira-kira di dalam kelas ini ada berapa manusianya di dalam ini? 20. Hah? Ada berapa? 20. Ada berapa manusia di dalam kelas ini? 20. Betulan? Coba lihat dulu, betulkah? Jawabannya itu hanya 2, laki-laki dan perempuan. Siapa yang di kelas ini laki-laki? Silakan angkat tangannya. Jeremias apa? Laki-laki kah perempuan? Yang perempuan, laki-laki turun tangan. Yang perempuan. Oke, siap. Semua lihat di depan. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Terdapat di dalam kitab apa? Kejadian 1. Sama-sama sebutkan. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Kita akan belajar tentang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari sama-sama di hari ini yang akan kita capai. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan bukti-bukti Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa di mata Allah. Lalu yang kedua, mendaftarkan hal-hal yang dapat dilakukan laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan Allah yang sama martabat dan derajatnya. Manusia pertama kali diciptakan oleh Tuhan itu siapa? Siapa? Hah? Iya. Jadi nanti dari tujuan pembelajaran ini, dalam setiap proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir, itu nanti kita akan belajar sama-sama. Di situ kita akan nonton video, di situ kita akan berdiskusi kelompok seperti tadi Bu Guru bilang, akan dibagi kelompoknya. Lalu kelompoknya akan maju masing-masing mempresentasikan hasil dari kelompoknya masing-masing di depan. Setelah itu kita akan menyimpulkan sama-sama tentang pembelajaran hari ini. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Kita akan mau melihat bagaimana Allah menciptakan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Bisa? Bisa. Oke, kita lihat videonya dulu ya. Lalu
Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Hiduplah. Maka hiduplah manusia itu dan diberi nama Adam. Wow, taman ini memang sangat indah. Adam diberi tugas untuk merawat taman dan menamai setiap makhluk hidup. Tapi Tuhan melihat bahwa tidak baik manusia itu seorang diri. Saya rasa saya mulai ngantuk. Maka Tuhan membuat Adam tertidur lelap dan mengambil satu tulang rusuknya. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan baginya. Dari situ Tuhan membentuk seorang perempuan yang kemudian menjadi pendamping Adam. Namanya Hawa, ibu dari segala yang hidup. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Tuhan memberi mereka taman yang penuh kelimpahan. Adam dan Hawa hidup dalam damai. Mereka telanjang tetapi tidak merasa malu. Mereka berjalan bersama Tuhan setiap hari dan Tuhan memberi satu perintah. Dari semua pohon dalam taman, Oke, sudah saksikan video tadi? Sudah? Ibu guru mau tanya, dari video yang tadi anak-anak lihat itu, pendapatnya kalian itu videonya tuh tentang apa? Hah? Siapa yang diciptakan tadi paling pertama? Iya, laki-laki namanya Adam. Lalu Tuhan memberikan pendamping buat dia, yaitu seorang perempuan namanya Hawa. Terus kira-kira anak-anak lihat Adam dengan Hawa tadi itu sama? Sama toh? Sama karena itu tadi Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan itu sama istimewa. Silakan dibuka Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Coba Gideon baca ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, hanya dia laki-laki dan perempuan. Coba Olivia ayat 28.
Ya, itu isi daripada Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Kita akan lihat lagi dari Alkitab itu, kita punya materi. Nanti Bu Guru bagi, baru Andreas baca yang ayat pertama, yang tulisan pertama, lalu Aprilia baca tulisan yang kedua. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Pertama, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Keduanya mencerminkan gambar dan rupa Allah. Manusia adalah makhluk mulia yang mewarisi sifat-sifat ilahi Allah dalam batasannya sebagai ciptaan. Aprilia, baca yang kedua. Kedua, Allah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada laki-laki dan perempuan untuk mengurus seluruh ciptaannya. Tugas itu adalah bertanggung jawab untuk mengatur, merawat, dan mengelola ciptaan Allah dengan baik. Yang ketiga, semua lihat, kita baca sama-sama. Yang ketiga kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ketiga, bukti tersebut menunjukkan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama penting dan sama berharga. Kita lihat di yang pertama tadi, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita manusia, laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan, itu kita diciptakan sama, serupa, segambar dengan Allah. Jadi sifat-sifatnya Allah itu harus ada dalam diri kita. Lalu yang kedua, Allah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada laki-laki dan perempuan untuk mengurus seluruh ciptaannya. Jadi laki-laki ada punya tanggung jawab, ada punya tugas. Perempuan juga demikian, ada punya tanggung jawab, ada punya tugas. Sebentar di kelompok itu kita akan bahas apa saja yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan oleh laki-laki, yang dilakukan oleh perempuan, tugas dan tanggung jawabnya, itu semua sudah harus tahu. Anak laki-laki tahu tugas dan tanggung jawabnya? Kalau di rumah dia harus bikin apa? Kalau di rumah dia punya tugas dan tanggung jawab sebagai laki-laki yang harus menolong, mengatur di dalam rumah, bisa bikin apa? Ya, terus yang perempuan punya tugas dan tanggung jawab di rumah, bikin apa? Iya, sapu lantai. Itu semuanya adalah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan. Lalu yang ketiga, bukti dari tadi itu, dari tugas dan tanggung jawab yang Tuhan kasih, itu menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah itu sama penting dan berharga. Kira-kira menurut kalian, Tuhan menciptakan kalian itu untuk apa? Terus, laki-laki harus apa? Kita tanya laki-laki dulu. Laki-laki, hello. Laki-laki harus bikin apa? Tanggung tugasnya. Apa lagi? Bisa angkat air galon? Iya. Oke, perempuan. Halo perempuan. Ya, apa tugasnya perempuan? Cuci. Tanggung jawabnya harus menjaga apa? Menjaga apa ini? Yang Ibu Guru? Iya, kita harus menjaga karena kita apa? Serupa
dan segambar dengan Allah. Ibu guru akan bagikan kita dalam kelompok. Ibu guru bagi dalam 4 kelompok. Lalu ada lembar kerjanya. Nanti masing-masing di kelompok kerjakan masing-masing dia punya tugas kelompoknya. Ya, silakan dikerjakan. Satu orang menulis, satu orang membacakannya apa. Saya punya tugas tanggung jawab. Baru tinggal satu yang menulis tadi dia tulis. Disalin di lembar kerja itu. Nama kelompok Amsal. Kelas 4B. Hal yang positif yang dapat dilakukan. 1. Di rumah, bantu angkat air galon. 2. Bantu isi air di bak. 3. Bantu beli minyak tanah. 2. Di sekolah, menghapus papan tulis. 2. Menyapu kelas. 3. Membersihkan kaca kelas. 3. Di gereja, memimpin doa pembukaan. 2. Memimpin pujian. 3. Memimpin doa makan. Oke, itu hasil diskusi dari teman-teman. Kelompoknya tadi kelompok apa? Amsal. Kelompok Amsal. Nomor 1. Di rumah, hal-hal yang positif dapat dilakukan. Mencuci piring. 2. Membersihkan rumah, memberi makan hewan peliharaan. 2. Di sekolah, membuang sampah pada tempatnya, berdoa sebelum belajar, meminjamkan teman pensil. 3. Di gereja, berbagi makanan dengan teman, menemani adik di sekolah minggu, memimpin doa penutup. Oke. Itu hasil diskusi dari kelompok Kisah Para Rasul. Nama kelompok Imamat. Kelas 4B. Hal-hal yang positif yang dapat dilakukan. 1. Mencuci pakaian, memasak nasi, membersihkan tempat tidur. 2. Di sekolah, memimpin doa setelah belajar, berbagai makanan dengan teman, bermain bersama dengan teman. 3. Di gereja, mengajak teman ke sekolah minggu, membantu guru sekolah minggu, memegang gambar, menolong teman membuka ayat Alkitab. Oke, itu hasil diskusi dari kelompok Imamat. Kelompok Mazmur kelas 4.
Hal-hal positif yang dapat dilakukan. Satu, membantu orang tua memasak, mencuci piring. Dua, membuang sampah di tempat sampah. Tiga, menyanyi lagu rohani. Laki-laki dan perempuan diciptakan sama berharga, sama penting. Mau rambut lurus, mau rambut keriting, mau kulit hitam, mau kulit sawo matang, itu semuanya Tuhan Yesus cinta. Tuhan Yesus sayang. Kira-kira menurut anak-anak sekalian, hari ini anak-anak belajar ini, bagaimana perasaannya kalian? Senangkah? Ataukah tidak senang? Apa? Pelajaran hari ini bagaimana perasaannya kalian? Kita belajar tentang laki-laki dan perempuan. Apa perasaannya? Berarti bikin jempol senang dulu. Bagaimana? Muka senang. Oke. Tugas saya. Sudah lihat di depan apa tulisannya? Tugas kalian untuk buat di rumah, nanti pertemuan di minggu depan, Ibu Guru akan tanyakan dia sudah lakukan atau belum. Jadi tugasnya, dia buat tanggung jawabnya sebagai laki-laki atau tanggung jawabnya sebagai perempuan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat teman punya wajah. Lihat teman punya muka. Ayo. Kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Lihat, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita akan berdoa. Untuk teman yang ditugaskan, mari silakan maju ke depan. Kita mau berdoa. Sini, supaya tidak kena. Di sini supaya tidak kena. Oke. Teman-teman, kita pulang dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah jaga kami sampai selesai dengan belajar. Sekarang kami mau pulang. Tuhan Yesus tolong menjaga, melindungi sampai di rumah. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita di saat hari ini. Ingat dan jangan lupa kerjakan tugas dan tanggung jawab kalian yang Ibu Guru kasih di rumah masing-masing. Jangan sampai kalian lupa mengerjakannya.
Sudah menyimpan semua? Sudah rapikan buku dalam tasnya masing-masing? Sudah. Oke. Kita akan ketemu di minggu depan di jam yang sama, di jam pelajaran agama. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.